Shalom Bapak Ibu semuanya, damai Tuhan menyertai Anda. Dan malam hari ini temanya sungguh sangat menarik tentang bangkit di masa yang sulit. Bapak Paus begitu banyak menulis surat, entah untuk orang tua, untuk orang sakit. Kemarin juga dalam hari misi, Bapak Paus pun menulis surat-surat peneguhan. Bagaimana sih menjadi seorang umat yang tetap benar-benar hidup di dalam Tuhan, walaupun di masa yang sesulit ini. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya yang dikatakan oleh Bapak Paus. Bapak Paus sangat prihatin dengan pengalaman-pengalaman kehilangan. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan kesehatan, orang kehilangan pertemuan sosial, orang juga kehilangan yang disayang, meninggal. Maka Bapak Paus mengingatkan bahwa pandemi ini membuat kita sadar. Pertama, kita tinggal di dunia yang tidak aman. Dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang rapuh, yang mudah patah, mudah hilang. Bisa begitu saja apa yang saya dapatkan, baru sedang saya nikmati, tiba-tiba pergi. Inilah dunia. Inilah tempat di mana kita berada. Maka Bapak Paus mengingatkan kita bahwa pandemi ini ada poin yang kedua untuk kita renungkan. Pandemi ini mendapatkan mengenai semua orang tanpa kecuali, dimanapun. Dan semua goyah. Itu artinya kita tinggal di perahu yang sama. Dan kalau kita tinggal di rumah yang sama, yang namanya bumi ini, berarti pandemi ini hanya bisa kita hadapi kalau kita berpegangan tangan. Maka malam hari ini pun kita bersama-sama berpegangan tangan. Untuk apa? Untuk mempunyai kemampuan, kemauan, dorongan untuk bangkit. Dorongan untuk melihat bahwa pandemi ini bukanlah musibah semata-mata. Bahwa di dalam pandemi ini, di balik penderitaan, selalu ada berkat. Di antara salib, selalu di seberangnya ada kemuliaan. In cruce salus. Tidak boleh sebagai seorang beriman berhenti pada cruce-nya, pada salibnya. Sebagai seorang beriman harus bisa sampai kepada keselamatan, kebangkitan. Karena pandangan yang membawa kepada kebangkitan adalah pandangan yang penuh harapan. Bukankah iman, harapan, dan kasih adalah keutamaan sebagai seorang Kristiani? Maka saudara-saudariku, pada malam hari ini saya mencoba untuk merenungkan dari peristiwa Yesus sendiri. Bagaimana Yesus sendiri mengalami pengalaman yang sulit dalam hidupnya. Dan itu dijabarkan pada saat Yesus di Taman Getsemani. Dikatakan oleh penginjil Lukas, Matius, Markus pun menuliskan hal yang sama. Namun penginjil Lukas sungguh sangat dramatis dalam menggambarkannya. Mari kita simak bersama-sama. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Ia berkata,
Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudaraku yang terkasih, ada beberapa permenungan yang akan saya angkat dari perikop kecil ini. Pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat situasi Yesus meminta para murid bertahan dalam doa. Supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan, di dalam godaan, gitu ya. Jadi di sini saya lebih spesifikkan lagi, pencobaan ini godaan. Maka Yesus di sini jelas, rupanya dia mengatakan pencobaan apa yang akan dihadapi, godaan apa yang akan dihadapi oleh para murid. Rupanya Yesus sudah tahu. Yesus sudah tahu, tapi para murid belum sadar. Mereka akan menghadapi peristiwa yang di luar bayang-bayang mereka. Tentu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita masuk dalam konteks para rasul waktu berjalan bersama Yesus, mereka kan sadar bahwa Yesus itu banyak pengikutnya, bahwa Yesus itu disukai orang-orang, Yesus itu hebat, Yesus itu punya kuasa, dia bisa membangkitkan orang mati, Yesus bisa membuat banyak mujizat. Pasti Yesus itu tidak terkalahkan. Maka bayangan para murid Yesus itu adalah pemenang, hebat. Dan akhirnya rupanya karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi para murid akan menghadapi peristiwa yang sungguh sangat tidak mereka pikirkan, tidak masuk akal, maka Yesus ngomong, berdoalah, berdoalah. Karena rupanya para murid butuh kekuatan ekstra untuk menghadapi peristiwa yang di luar dugaan, peristiwa yang di luar bayangan. Dan kekuatan ekstra itu hanya dapat ditemukan di dalam doa. Doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Namun apa yang terjadi? Para murid tertidur. Maka saat para murid tertidur, akhirnya para murid jatuh dalam godaan. Maka apa yang terjadi? Lihat, mereka melarikan diri. Bahkan di satu saat mereka mengingkari Yesus. Jadi mereka akhirnya rapuh. Mereka akhirnya dalam tanda petik gagal bertahan dalam iman mereka. Poin yang kedua, kita lihat sosok Yesus. Jadi poin yang pertama tadi saya memperlihatkan bagaimana Yesus menyiapkan para murid, tapi rupanya para murid tidak sadar. Dan akhirnya gagal, dan akhirnya jatuh. Poin yang kedua, kita melihat bagaimana Yesus sendiri. Yesus menghadapi sungguh-sungguh ketakutan akan salib. Maka dia menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Pergumulan apa yang membuat Yesus tidak mudah sesungguhnya? Saudaraku, pergumulan ada dua hal. Pergumulan penderitaan di mana Yesus
akan dipukuli, memanggul salib, dirajam, dan akhirnya mati disalibkan. Secara fisik, itu adalah penderitaan yang harus dia jalani. Namun penderitaan kedua yang paling berat di dalam hati Yesus adalah apa? Perasaan total ditinggalkan Allah. Kenapa kok muncul seperti ini? Kenapa muncul kok ada perasaan total ditinggalkan Allah dalam apa? Di dalam diri Yesus. Karena apa? Karena toh di dalam kehidupannya, di dalam ajarannya, Yesus selalu memperlihatkan Bapa yang baik hati. Bagaimana dia yang dekat dengan Bapa. Bagaimana Bapa yang selalu menolong dia. Bagaimana Bapa yang bekerja dalam diri dia. Bagaimana Bapa yang menguasai hidup dia. Namun pada saat dia menghadapi salib, kok Tuhan membiarkan orang yang sekian lama dirasuki oleh roh Bapa mati konyol. Kenapa kalau dalam hidupnya Yesus bisa memperlihatkan kuasa Bapa, menunjukkan kerahiman Bapa? Kenapa pada saat menyongsong kematian, Bapa tidak memperlihatkan pertolongannya pada Yesus? Ini pergumulan dalam batin Yesus. Maka pada saat Lukas menggambarkan Yesus berlutut, Yesus memperlihatkan peluhnya, seperti Lukas memperlihatkan peluh Yesus menjadi seperti titik-titik darah. Jadi memang di sini diperlihatkan kesungguhan, kegentaran, kegetiran hati Yesus. Sungguh-sungguh takut. Jadi ini bukanlah sebagai sebuah dramatisasi, bukan. Tetapi ini adalah kenyataan kemanusiaan Yesus Kristus. Maka bagaimana akhirnya penginjil Lukas memperlihatkan malaikat hadir memberikan kekuatan padanya. Maka saudaraku yang terkasih, di dalam permenungan kali ini yang bertemakan bangkit di masa sulit, kita akan mencoba melihat pertama, bagaimana cara pandang kita tentang penderitaan. Karena kalau kita salah melihat tentang penderitaan, melihat tentang masalah, tentang situasi pandemi ini, maka kita pun akan salah menghadapinya. Sikap kita pun seperti itu. Misalnya, kita merasa, misalnya kayak kemarin saya dihadapi dengan seorang anak, kasihan banget gitu. Dia nangis, Romo, saya sedih sekali. Saya nggak suka dengan diri saya, Romo. Kenapa? Kata saya. Saya ini gendut dan hitam, Romo. Terus saya melihat kulit dia itu lebih putih daripada saya. Terus saya mengatakan, nak, kamu itu ndak hitam. Yang hitam tuh kayak gini, kata saya perlihatkan. Ini hitam baru, kata saya. Lalu dia mulai tersenyum. Terus saya tanya, kenapa kamu tersenyum? Iya, saya baru sadar ada yang lebih hitam daripada saya ya. Iya, kata saya, kamu itu bukan hitam, kata saya yang hitam. Jadi jangan bersedih, kata saya. Lalu saya memperlihatkan apa? Bahwa dia memandang karena dirinya hitam, maka dia menderita. Jadi cara pandang yang salah ini membuat akhirnya sikap dia kepada hidup dia membenci. Nah, ini yang akan kita coba bahas bersama-sama. Pertama, bagaimana saat kita menghadapi penderitaan? Manusia itu cenderung ingin cepat dibebaskan dari penderitaan. Kalau kita sedang mengalami sakit, kita selalu berkata-kata ingin cepat sembuh. Ingin cepat dibebaskan dari penderitaan ini, dari masalah ini, gitu ya. Kita kehilangan kesabaran. Kita kehilangan kesadaran bahwa untuk penyembuhan pun membutuhkan suatu proses. Saya teringat sekali pada saat
mendoakan seorang teman saya yang tabrakan. Pada saat saya doakan, dia sedang terbaring. Dan pada saat itu saya mengulurkan tangan lalu berdoa. Dan dia berkata, kok kapan ya saya sembuh? Saya ini kalau sembuh ya kok, wah, mau jalan-jalan, wah mau makan ini, wah mau pergi ke sana, wah pasti enak-enak ya kok gitu. Jadi lihat betapa menderitanya dia gitu. Dia terbaring di rumah sakit karena tabrakan, karena badannya tidak bisa apa-apa, tapi pikirannya ini dia sudah ingin ke sana, ingin ke situ, makan ini, makan itu. Ini yang membuat semakin dia menderita. Jadi justru pada saat kita menghadapi penderitaan atau permasalahan dan kita ingin terburu-buru berhenti, selesai dari masalah ini, keluar dari penderitaan ini, malah semakin kita ditekan oleh penderitaan. Ya itulah ke dunia, itulah kehidupan gitu ya. Jadi karena pada saat itu kita selalu menantikan kapan selesai, kapan beres, kapan bisa dibebaskan. Maka doa kita pun adalah satu-satunya ingin terbebas. Dan kalau kita terbebas, kita berasa bahwa Tuhan itu baik. Dan saudaraku yang terkasih, di dalam menghadapi penderitaan, seringkali manusia akhirnya kehilangan iman kepada Tuhan. Kalau tidak mampu melihat penderitaan itu sebagai jalan berkat dari Tuhan. Jadi penderitaan yang begitu saja hadir dalam diri kita, dalam hidup kita, kalau kita tidak lihat dalam kacamata iman, maka sekali lagi penderitaan itu akan menghasilkan kebencian, kemarahan, kejengkelan kepada Tuhan. Bahkan akhirnya mempertanyakan, apakah Tuhan masih baik pada saya? Apakah Tuhan peduli pada saya? Maka ada dua hal yang kita bisa renungkan. Pada saat manusia menghadapi penderitaan, pertama-tama manusia itu selalu ingin jawaban, ingin sebuah kepastian. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kok saya ya yang menderita? Mengapa kok saat seperti ini orang yang di saat saya membutuhkan, saya sayangi, kita masih tergantung pada dia. Lah kok dia kena COVID dan akhirnya dipanggil Tuhan? Kenapa Tuhan itu tidak menunggu setelah anak-anak dewasa, anak-anak mapan baru dipanggil oleh Tuhan? Di saat saya udah kuat. Semua pertanyaan-pertanyaan itu toh tidak akan pernah membuat penderitaan itu hilang dari hidup saya. Yang kedua, saat menghadapi penderitaan, manusia seringkali mudah menimpakan tanggung jawab pada orang lain. Jadi dia berkata bahwa ini penderitaan ini bukan karena saya loh, saya jadi seperti ini karena dia, karena orang lain. Saya ini nggak kawin-kawin karena memang ada kutuk dalam keluarga saya. Jadi terlalu mudah untuk menyalahkan nenek moyang, orang tua, keluarga. Saya ini gendut, besar badannya, memang dari keturunan. Lihat ayah saya juga gendut. Maka kalau anaknya gendut, ya sudah keturunan gitu. Jadi lihat di sini seolah-olah dia tidak bisa menjadi anak yang tidak gendut gitu ya, karena dilahirkan dari ayah yang gendut. Nah, ini lihat dia mau menutupi, membela kerakusan dia gitu ya, makan yang tidak terkontrol,
dengan menyalahkan bahwa ayah saja gendut. Jadi kalau saya gendut, ya ini namanya keturunan gitu ya. Bukan saya gendut karena saya rakus, saya tidak bisa menahan diri. Tapi saya lebih enak, lebih gampang, dia yang menyebabkan saya seperti ini. Ini di dalam penderitaan. Begitu mudahnya kita lepas tangan. Begitu mudahnya kita seperti Pontius Pilatus, gitu ya, mencuci tangan. Dia yang harus disalahkan. Maka saudaraku, mari kita mencoba untuk membenarkan konsep kita tentang penderitaan dari kacamata Yakobus. Rasul Yakobus membedakan antara pencobaan dan godaan. Di dalam Yakobus bab 1 ayat 13-15 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Yakobus ingin memperlihatkan bahwa benih dosa itu ada dalam batin kita. Jadi manusia itu dicobai oleh apa? Oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur dalam batin. Dan kalau ini diberi makan, gitu, lihat di sini. Apabila keinginan ini dibuahi, diberi makan, diikuti terus, maka dia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ingat Santo Paulus berkata, upah dosa adalah maut. Jadi memang koneksi antara dosa dan maut itu toh dipegang juga oleh Yakobus. Gitu. Jadi di sini lihat bahwa manusia itu terjerat oleh apa? Oleh keinginan di dalam batin dia. Kecenderungan-kecenderungan yang tidak bisa dikontrol. Kecenderungan-kecenderungan yang tidak bisa ditahan. Jadi ada orang toh melihat hal yang sama, tetapi reaksinya berbeda, gitu ya. Jadi melihat sesuatu yang sama, perasaan batinnya berbeda. Jadi misalnya saja gitu ya, ada seorang pastor Eko. Pastor Eko kan masih muda. Waktu itu saya dengan Pastor Din gitu ya. Pastor Din itu kan pasturnya saya, itu senior gitu ya. Lalu ada ibu-ibu datang ke Pratista pakai rok pendek gitu ya. Saya itu melihat dan menikmati gitu ya. Sedangkan Pastor Din itu melihatnya dia tidak menikmati gitu ya. Dia mengatakan, "Ibu, nanti lagi kalau ke Pratista jangan pakai rok pendek ya. Yang tergoda si Eko gitu. Besok lagi pakai roknya lebih panjang. Nanti Eko jadi ngiler gitu." Jadi perlihatkan sini hal yang sama bagi saya itu godaan. Itu membuat saya jatuh. Tetapi bagi seorang imam yang sudah bijaksana, yang sudah banyak hidup di dalam roh Allah, dia mengatakan, tolong ditutupi supaya yang lain tidak jatuh dalam godaan. Jadi percis di sini bagi yang satu rohnya, batin dia sudah bisa teratur. Bagi saya, Eko ini rohnya belum teratur gitu. Maka pada saat rohnya belum teratur, nafsu, kedagingan yang lebih muncul daripada keutamaan. Nah, orang itu dicobai oleh keinginan dalam batinnya dia. Ini yang akhirnya kita harus sadari polanya. Nah, maka dikatakan juga antara tentang pencobaan, godaan, dan ujian, menguji. Ingat, ini dua konsep yang berbeda. Jadi jangan disamakan, jangan tidak ada distansi, tidak ada perbedaan. Pencobaan dalam konteks pengujian dan pencobaan dalam konteks godaan itu beda. Di dalam Mazmur 66 dikatakan, engkau telah menguji kami dan telah memurnikan kami.
Jadi lihat di sini, pencobaan itu dilihat sebagai ujian untuk memurnikan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Di dalam kitab Yesaya. Jadi memang di dalam perjanjian lama, konsep godaan dan cobaan pun masih tetap konsisten dibawa dalam konsep perjanjian baru. Bahwa pencobaan itu ada godaan, ada ujian. Maka di sini kita coba perjelas tentang godaan, cobaan ini sebagai sebuah ujian atau sebagai sebuah godaan. Ini kita lihat di sebelah kiri yang pertama kali, kita lihat bahwa ini adalah godaan. Iblis meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Ini godaan. Iblis meminta Yesus menyembahnya agar memperoleh segala kemuliaan di dunia. Dan iblis meminta Yesus mencobai Tuhan Allah. Di sini lihat bahwa godaan ini yang terjadi dalam diri Yesus untuk apa? Untuk menjatuhkan Yesus. Jadi godaan itu tentunya bukan dari Allah. Godaan itu dari iblis, dari kuasa jahat. Dan godaan itu pun bisa terjadi di dalam batin kita, roh manusia. Karena roh manusia itu kan roh yang lemah. Paulus berkata kedagingan, gitu kan? Kita diatur oleh kedagingan kita, kemanusiaan kita. Bisa jadi itu menjadi godaan yang ada di dalam batin kita. Contohnya, orang sedang diam-diam, sedang ngelamun, orang saking kecapean, terlalu banyak tugas, lalu mikirin, hal-hal yang jorok, hal-hal yang seksualitas, berbau sensualitas. Ini gitu, tidak ada yang merangsangnya, gitu, tidak ada yang iblisnya, tetapi muncul dari keinginan di dalam badannya dia, kedagingan dia. Gitu. Ini godaan supaya jatuh dalam dosa. Maka tadi dikatakan di dalam surat Rasul Yakobus, kalau engkau beri makan, kalau ikuti terus, kamu akan jatuh dalam dosa, gitu. Jadi rangsangan ini, godaan ini, kalau diikuti, kamu akan jatuh. Maka Yesus jelas menghadapi godaan satu, menolak. Tapi pada saat Yesus pada saat Yesus mendapatkan ujian, Yesus berkata, jika mungkin piala ini berlalu daripadaku, namun terjadilah menurut kehendakmu. Lihat, Yesus tidak menolak piala penderitaan itu. Dia menerima piala penderitaan itu. Sebagai apa? Sebagai tugas dan tanggung jawab sejalan dengan kehendak Allah. Maka di sini pun lihat, di sini Abraham pun mempersembahkan anaknya Ishak. Itu adalah sebagai sebuah cobaan, ujian. Dalam kesemuanya itu, Ayub pun tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi, kalau melihat konteks di dalam kitab suci, ujian itu muncul seringkali di dalam permasalahan tentunya, di dalam penderitaan tentunya, di dalam hal yang menyakitkan tentunya, dan Allah memperbolehkan ujian itu tampil dalam hidup kita sebagai apa? Sebagai alasan untuk pertobatan, pengudusan, dan akhirnya sampai pada kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita kontekskan dengan bacaan tentang penderitaan Yesus, Yesus berkata, berdoalah, 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 supaya kamu kuat menghadapi godaan, cobaan. Maka pada saat Allah membiarkan kita diuji, itu membuat hati kita menjadi bertobat dan akhirnya toh menghadirkan kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita bertanya bagaimana menghadapi penderitaan, kita harus menghadapi penderitaan dan kesulitan dengan sebuah spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu adalah cara pandang kehidupan dengan memaknainya, dengan menghadirkan unsur rohani. Spirit itu roh.
menghadirkan roh Allah dalam setiap pengalaman. Jadi dalam setiap pengalaman kita melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan. Jadi bukan hanya pengalaman yang begitu saja terjadi, plok, selesai, hilang aja, gitu ya. Contohnya, bagaimana pada saat saya dipukul oleh orang tua saya, oleh ayah saya. Kalau pengalaman dipukul oleh ayah saya karena saya bodoh, karena saya tidak bisa diatur, itu kalau saya lihat sebagai sebuah pengalaman sakit, ya cuma menghasilkan rasa sakit. Gitu. Tapi pada saat saya melihat secara spiritual, saya bisa melihat bahwa pukulan dari ayah ini adalah didikan untuk mendisiplinkan saya, membentuk saya kuat. Maka kalau saya melihat bahwa pukulan itu sebagai jalan untuk membentuk saya kuat, saya tidak semata-mata sakit hati, saya tidak semata-mata marah. Jadi saya melihat pengalaman sakit ini dengan kacamata seorang beriman, dengan melihat maksud baik di balik itu semua. Maksud Allah membiarkan itu semua terjadi pada diri saya. Maka bagaimana makna penderitaan itu bisa kita peroleh? Pertama, penderitaan harus kita sadari sebagai saat untuk pertobatan. Jadi ini melihat masalah, penderitaan, pandemi sebagai apa? Sebagai secara spiritualitas, sebagai saat untuk bertobat. Untuk membangun kebaikan dalam diri orang. Menarik pada saat saya membaca tulisan Bapak Paus di hari Minggu Misi, orang sering berkata karena alasan social distancing dan karena alasan kesehatan, orang jadi enggan bertemu orang lain, orang jadi enggan menolong orang lain, menyapa orang lain. Karena apa? Social distancing, nggak boleh deket-deket, ngapain nyapa dia, ngapain ngobrol dengan dia, nggak boleh gitu ya. Bapak Paus berkata, hati-hati. Justru social distancing, protokol kesehatan harusnya menjadi tantangan. Tantangan bagi kita untuk tetap berani mewartakan Allah, untuk tetap berani menawarkan wajah Tuhan kepada siapapun. Jadi bukannya karena social distancing atau karena alasan kesehatan, saya jadi menutup. Tidak boleh bertemu dengan siapapun. Nggak mau nanti ketularan. Salah. Jadi justru di sini ini adalah sebuah tantangan untuk membangun kebaikan, kepedulian pada orang lain. Masih berani nggak di situasi yang terbatas seperti ini, di dalam penderitaan yang seperti ini, masih berani tidak saya berbelas kasih pada orang lain? Yang kedua adalah apa? Penderitaan adalah undangan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Jadi memang kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus berani melihat penderitaan sebagai hal yang melengkapi yang kurang dari penderitaan Kristus, bahasa Paulus. Jadi memang penderitaan saya ini adalah penderitaan sebagai keikutsertaan dalam penderitaan Kristus, dalam salib Kristus. Maka para santo, santa, para orang-orang kudus, jarang sekali orang-orang kudus berdoa supaya dia dibebaskan dari penderitaan. Tidak. Mereka selalu berdoa, kalau engkau menghendaki aku menderita, biarkanlah aku menderita sebagai ambil bagian untuk mengikuti jalan salib putramu. Jadi dia melihat penderitaan sebagai sebuah kehendak Allah dalam diri saya untuk berjalan bersama Kristus. Ingat, berjalan bersama Kristus tidak hanya setia dalam kemuliaan, tetapi setia di dalam penderitaan. Dan terakhir, penderitaan adalah undangan dari Yesus untuk merasakan kerahiman dan belas kasih Allah. Penderitaan itu akan berhenti. Cinta Allah
tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Anda yang mempunyai ketakutan, Anda yang mempunyai beban kehidupan, Anda yang mempunyai persoalan dalam kehidupan dan tidak mau dan tidak berani bangkit, atau Anda yang mempunyai penyakit, silahkan masukilah gerbang kebaikan Tuhan dengan hati yang terbuka. Letakkan bebanmu di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Rahim, malam hari ini Kau jamah anak-Mu satu demi satu. Tidak ada satu anak pun yang Kau lupakan. Tidak ada satu penderitaan pun yang Kau biarkan. Kuatkanlah anak-anak-Mu dikala menghadapi sakit, dikala menghadapi permasalahan, dikala menghadapi ketakutan dan kekalutan hidup. Semoga roh-Mu, iman mereka menjadi kekuatan, sehingga mereka mampu menjalani dan menerima semua ini sebagai jalan untuk mencintai-Mu. Bapa, jamahlah, sentuhlah hati anak-anak-Mu. Urapilah mereka dengan karya penyembuhan-Mu. Semoga Kau angkat penyakit dari tubuh mereka. Semoga Kau angkat akar-akar kepahitan dari hati mereka. Semoga Kau angkat rasa gelisah, ketakutan dari pikiran mereka. Kami percaya setiap penderitaan akan berakhir kala kami bersama-Mu. Karena cinta-Mu tiada akan pernah berakhir sampai kapanpun. Tuhan, biarkanlah cinta-Mu selalu ada di hati kami. Walaupun penderitaan menyertai kami, namun cinta-Mu jangan pernah hilang dalam hidup kami. Maka Bapa, kami merentangkan tangan, memohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu. Saudara-saudariku, berkat Allah menaungi Anda semua, menguatkan Anda semua, dan membebaskan Anda dari setiap penderitaan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan menyertai Anda semua. Shalom. Terima kasih.